Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review untuk Persebaya Surabaya yang baru saja imbang 2-2 dengan Rans Nusantara. Lalu ada Arema FC yang harus kalah 2-3 dari tim tamunya yaitu Persik Kediri. Jadi kebetulan untuk Persebaya Surabaya, Arema FC dan Persik Kediri, 3 tim dari wilayah Jawa Timur ini bermain bersama ya. Jadi saya bahas dulu dari Persebaya Surabaya, di mana dengan hasil imbang ini saya boleh bilang ini hasil yang cukup mengecewakan. Karena di atas kertas harusnya Persebaya Surabaya ketika Paulo Victor bisa mencetak gol kedua, ya terutama di babak kedua, ini harusnya Persebaya Surabaya sudah mengunci kemenangan. Tapi justru akhirnya bisa tercomeback dengan gol dari Edo Febriansyah dan juga Makan Konate. Jadi yang saya bisa dapatkan di pertandingan kali ini ya untuk Persebaya, secara starting line up sebenarnya Coach Aji sudah menurunkan pemain yang terbaiknya ya, pemain intinya. Novian Dani, Valente, Paulo Victor, Yamamoto, lalu M Hidayat yang akhirnya bermain dari awal dengan Alwi. Lalu di sini ada Catur yang bermain di kiri ya, karena Atabalah baru bermain di babak kedua. Jadi untuk starting line up-nya Coach Aji ini nggak ada masalah untuk Persebaya. Lalu yang kedua, untuk skema permainan Persebaya Surabaya, ini sebenarnya dari babak pertama sudah berjalan cukup bagus. Walaupun memang di sini ada berapa kali passing-passing bolanya ini nggak terlalu maksimal karena faktor lapangan ya, karena habis hujan kalau nggak salah. Jadi lumayan licin gitu ya untuk para pemain Persebaya Surabaya mengontrol bola. Bahkan ada beberapa pemain Persebaya yang terpleset gitu karena licinnya situasi di lapangan. Jadi untuk saya lihat di babak pertama ini sebenarnya Persebaya Surabaya tinggal menunggu gol aja. Karena sudah bisa menciptakan peluang, lalu skemanya juga sudah berjalan cukup bagus. Jadi saya saat menonton ini tinggal menunggu aja sebenarnya untuk Persebaya Surabaya tinggal mencetak gol. Dan kebetulan di babak kedua Yamamoto bisa langsung mencetak gol dengan skema permainannya Persik Kediri ya. Itu gol yang memang cukup bagus. Lalu gol kedua dari Paulo Victor itu juga melalui skema permainannya Persebaya. Jadi ini membuktikan bahwa memang skemanya Persebaya Surabaya menghadapi Rans ini nggak ada masalah. Karena 2 gol yang tercipta ini semuanya melalui skema. Nah, di sini yang saya ingin bahas adalah ketika Persebaya Surabaya kemasukan oleh golnya Edo Febriansyah. Jadi gol Edo Febriansyah itu kan tinggal man to man dengan Atabalah. Dan kebetulan di sini Edo Febriansyah berhasil melakukan skill individu ya, melakukan gojekan terhadap Atabalah. Jadi di sini Edo tinggal langsung shoot dengan kaki kirinya ke pojok gawangnya Hernando. Nah, ketika di sini Rans berhasil memperkecil kedudukan menjadi 2-1, di sini saya melihat bahwa para pemain Persebaya Surabaya dari sektor tengah hingga ke belakang ini seperti kendor. Seperti mentalnya ini kebentur lagi. Ini sebenarnya sudah terlihat ketika Rans Nusantara ketika sudah ketika sudah bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1, ini berapa kali pemain Rans Nusantara ini berhasil masuk ke area pertahanan Persebaya melalui sektor tengah. Di sini Alwi kan diganti oleh Rizky Dwian ya, dan di sini M Hidayat dengan Rizky Dwian dijadikan sebagai pemain tengah. Nah, ini berapa kali berhasil dilewati oleh para pemain Rans. Padahal kalau saya bilang permainan dari Rans Nusantara ini nggak terlalu bagus di pertandingan kali ini. Berapa kali bisa dipatahkan oleh para pemain Persebaya. Tapi ketika Persebaya Surabaya kemasukan gol dari Edo, ini seperti kendor. Dan akhirnya memang Rans Nusantara berhasil comeback menyeimbangkan 2-2 melalui gol Makan Konate. Dan itu gol dari Makan Konate memang boleh dibilang melalui servis bola mati ya. Di mana M Tahar yang melakukan headingan sudah berhasil ditepis oleh Hernando, tapi kebetulan posisinya Makan Konate bisa melakukan gol gitu ya di depan gawangnya Persebaya. Jadi yang saya lihat di sini tidak adanya para pemain Persebaya Surabaya yang berusaha melakukan marking terhadap M Tahar atau Makan Konate. Jadi ini kesimpulan yang saya bisa ambil untuk Persebaya Surabaya seperti kehilangan konsentrasi lagi. Dan ini merupakan faktor di mana para pemain Persebaya harus memiliki jiwa leadership. Di sini saya melihat pemain Persebaya Surabaya, terutama di sektor lini belakang hingga ke tengah, terutama juga dari kiper ya, Hernando, ini seperti tidak memiliki jiwa leadership yang bagus. Padahal kita tahu
untuk dalam permainan sepak bola gitu ya, harus ada satu pemain yang memiliki jiwa leadership yang bertujuan untuk memotivasi pemain di saat timnya tertinggal atau di saat timnya sedang unggul tipis. Itu harus bisa menyemangati ya, atau memberikan motivasi agar para pemain belakang terutama bisa kembali lagi konsentrasinya bener, nggak pecah gitu, nggak buyar. Dan ini saya lihat di pemain Persebaya Surabaya, di pemain belakangnya, ini seperti nggak memiliki jiwa leadership. Rizky Ridho juga terlalu diam ya untuk pemain Persebaya Surabaya. Hernando juga sedikit diam juga ya, tipikal pemainnya gitu. Leo Lelis mungkin yang paling sering memberikan komunikasi atau penyemangat terhadap rekan timnya. Tapi yang saya ingin lihat adalah Hernando Ari harus lebih lagi berani untuk melakukan komunikasi terhadap pemain belakang. Karena kiper ini kan juga salah satu posisi yang paling fatal ya untuk bisa melihat pertahanan Persebaya Surabaya ini bagus atau tidak gitu ya. Ini kan kiper juga bisa menilai. Jadi yang saya harapkan ini Hernando bisa lebih lagi melakukan komunikasi terhadap Rizky Ridho atau Leo Lelis atau mungkin Koko Ari di kanan atau Balah di kiri. Ini Hernando Ari harus dituntut berani memiliki jiwa leadership, berani untuk menyemangati para pemain lainnya ya, agar kembali lagi konsentrasinya ini penuh. Ini yang saya lihat untuk Persebaya Surabaya ketika posisinya 2-1. Dan benar saja akhirnya memang berhasil comeback menjadi 2-2. Dan ini murni karena faktor konsentrasi para pemain belakang dari Persebaya Surabaya yang nggak bisa memberikan marking terhadap para pemain Rans. Jadi ini yang saya bisa pelajari dari hasil imbang dengan Rans Nusantara untuk para pemain Persebaya Surabaya, seperti kehilangan konsentrasi ketika Rans Nusantara berhasil memperkecil kedudukan melalui golnya Edo Febriansyah. Itu terlihat berapa kali Rans Nusantara berhasil menekan ya ke area pertahanannya Persebaya Surabaya, padahal di sini Persebaya Surabaya masih unggul 2-1. Tapi sudah terlihat sebenarnya para pemain Persebaya Surabaya ini konsentrasinya seperti buyar. Jadi ini semoga bisa menjadi evaluasi oleh Coach Aji, karena berbicara mental ini sangat penting ya. Ketika Persebaya Surabaya sudah unggul tipis ya, harusnya bisa mempertahankan atau mengunci kemenangan gitu ya. Ketika sudah 2-0 tapi justru malah terkena comeback, dan selisih waktunya juga nggak panjang gitu ya, gol pertama dari Rans dan gol kedua dari Rans. Jadi ini semoga bisa dievaluasi ya, dan saya simpulkan ini faktor dari komunikasi pemain Persebaya Surabaya sendiri. Lalu next ya, untuk Persebaya Surabaya nanti akan bertemu dengan Arema FC. Nanti saya akan bahas lebih panjang lagi untuk Persebaya Surabaya berhadapan dengan Arema FC. Sekarang saya akan bahas untuk Arema FC dengan Persik Kediri. Di sini Persik Kediri berhasil memberikan kemenangan ya, walaupun di sini juga Arema FC memberikan perlawanan sengit di babak kedua, di mana Persik Kediri sudah unggul 3-0. Arema FC berhasil memperkecil kedudukan 2 gol ya di babak kedua. Nah, yang saya lihat untuk pertandingan ini adalah di babak pertama bagaimana Persik Kediri tetap bermain dengan skema. Sedangkan untuk Arema FC ini seperti bermain dengan tidak ada skema. Karena kemarin Arema FC walaupun kalah dari Persib Bandung sebenarnya bermainnya cukup bagus. Tapi justru menghadapi Persik Kediri di babak pertama ini pemain Arema FC seperti nggak bermain dengan skema. Jadi Persik Kediri yang bermain dengan skema ya artinya bisa mengontrol pertandingan, bisa mengendalikan ritme permainan. Renan Silva sudah mendapatkan satu peluang dari titik putih ya, walaupun di sini Maringa berhasil menepis bolanya. Lalu ada tendangan dari Pahabol yang kembali lagi bisa ditepis oleh Maringa. Lalu ada Miftahul Handi yang memberikan shoot, lagi-lagi bolanya masih bisa diantisipasi oleh pertahanan dari Arema FC ya. Artinya memang sudah terlihat bahwa Persik Kediri sangat mendominasi ketika masih 0-0, sudah banyak menciptakan peluang. Itu karena Persik Kediri bermain dengan skema. Sedangkan untuk Arema FC ketika membangun serangan ini justru lebih monoton, hanya mengendalikan passing-passing long ball yang memang nggak efektif. Berapa kali Tito diberikan passing-passing long ball, sedangkan kita tahu Tito ini berpostur bukan tinggi gitu ya, berpostur kecil. Dan Tito ini atau Dendi di kanan ya tentunya lebih menginginkan pemain Arema FC bisa memberikan passing-passing intercept, bukan passing-passing long ball yang berapa kali bisa diantisipasi oleh Agil ataupun Yusuf. Di babak pertama hampir nggak terlihat kontribusi dari
Tito ataupun Dendi ya di sayap kiri kanannya Arema dalam melakukan penyerangan. Ini hampir nggak terlihat karena Arema FC bermain tidak dengan skema. Di sini Persik Kediri memang unggul dulu ya melalui gol dari Miftahul Handi. Itu gol melalui servis bola mati ya. Tapi di sini juga terlihat Hamdi ini positioningnya cukup bagus, bisa masuk dari belakang ke depan langsung mengheading bola, dan ini assist dari Renan Silva. Jadi gol pertama dari Persik Kediri memang melalui servis bola mati. Jadi saya nggak perlu banyak bahas lah. Tapi gol kedua dari Flavio ini juga kembali lagi terlihat bahwa permainan Persik Kediri dengan bermain dengan skema itu passing yang cukup bagus ya diberikan oleh siapa ya asisnya tadi? Oleh Anderson ya, ini pemain belakang yang memberikan passing langsung ke depan. Itu terlihat pemain belakang dari Arema FC telat ya untuk mengantisipasi bola yang datang. Jadi Flavio dengan mudah bisa melewati Maringa dan menjadi gol. Di sini juga saya menyoroti peran dari Sergio Silva ya, pemain belakang dari Arema. Ini saya sudah berapa kali bilang, Sergio Silva ini seperti sudah habis. Seperti sudah nggak bisa kembali lagi menemukan perform terbaiknya. Ini sudah berapa kali saya lihat dan saya amati Sergio Silva ini seringkali mudah dilewati oleh musuh atau seringkali melakukan blunder juga. Jadi ini semoga bisa menjadi evaluasi untuk Sergio Silva ya. Jadi kedudukan 0-2 nih oleh Persik Kediri. Lalu gol ketiga itu melalui Yohanes Pahabol. Lagi-lagi memanfaatkan kualitas pemain dari Yohanes Pahabol yang berhasil melewati Joko Susilo ya kalau nggak salah. Dan di sini langsung memberikan shoot yang cukup bagus ke tiang pojok dari Maringa. Ya, ini assist dari Renan Silva lagi. Jadi Renan Silva ini memberikan 2 assist di pertandingan kali ini. Kemarin juga memberikan assist ya. Jadi Renan Silva memang penampilan cukup bagus. Jadi babak pertama yang saya bisa dapatkan, kenapa Persik Kediri seperti begitu mudah untuk masuk ke area pertahanannya Arema? Karena Persik Kediri bermain dengan skema. Sedangkan untuk Arema FC ini seperti kesulitan untuk menyerang, tapi juga mudah sekali untuk diserang oleh penyerangnya Persik Kediri. Ya karena permainan Arema FC ini nggak bermain dengan skema yang maksimal di babak pertama. Ini kunci yang saya bisa dapatkan di babak pertama. Lalu masuk kita di babak kedua. Di babak kedua, di sini Arema FC langsung memberikan tekanan dari awal. Ya, jadi Arema FC berapa kali berhasil mengandalkan passing-passing intercept. Jadi sudah jarang lah passing-passing long ball lagi seperti di babak pertama. Jadi ini cukup bagus ya arahan dari Putu Gede yang menginginkan para pemain Arema FC lebih berani lagi untuk bermain menusuk. Karena di babak pertama hampir nggak terlihat permainan-permainan intercept yang dilakukan oleh para pemain Arema. Tapi di babak kedua ini sangat terlihat. Tito, Dendi ya, di babak pertama yang nggak terlihat, di babak kedua lebih terlihat lagi. Lalu M. Rafli yang bermain di babak pertama menggantikan Jayus juga terlihat lebih hidup dengan Evan Dimas. Karena terlihat di sini memang Arema FC lebih bermain mengandalkan passing-passing cepat atau intercept. Tapi memang yang saya sayangkan ada beberapa kali momen di mana Arema FC harusnya bisa lebih sabar lagi untuk mengontrol bola. Tapi ya memang yang saya sayangkan justru para pemain Arema FC ini lebih terkesan terburu-buru untuk memberikan passing. Dan berapa kali sebenarnya passingnya nggak efektif. Ada yang terjebak offset, ada yang bisa diantisipasi oleh pertahanan Persik. Tapi ada juga berapa kali peluang yang bisa diciptakan dari interceptnya ya, dari Dedik yang berapa kali bisa lepas dari kawalannya para pemain Persik walaupun ada yang offset. Tapi memang dari passing-passing intercept ini jelas membuahkan hasil karena bisa menciptakan peluang dari Arema. Dan di sini Divaldo Alves menarik Renan Silva ya di menit ke 58. Artinya di sini Persik Kediri kan sudah unggul 3-0. Jadi ketika Divaldo Alves menarik Renan Silva memasukkan Bayu Otto, sebenarnya tidak ada perubahan untuk formasi dari Persik Kediri. Dan di sini saya juga nggak menyalahkan pergantian pemainnya Renan Silva karena memang Persik Kediri sudah unggul 3-0. Jadi tinggal mengunci kemenangan aja untuk Persik Kediri. Karena di saat sudah unggul 3-0 dan Arema FC banyak memberikan tekanan, di sini sebenarnya Persik Kediri juga berapa kali bisa memanfaatkan peluang dari Bayu Otto ya, ada peluang yang bolanya masih off target. Jadi artinya memang sebenarnya untuk skema permainan Persik Kediri walaupun lebih bertahan di babak kedua, tapi sekalinya melakukan serangan
ya memang masih dengan skema. Hamdi yang memberikan crossing ya terhadap pemain Kanavi ya yang di menit-menit akhir itu juga membuktikan bahwa memang Persik Kediri masih bermain dengan skema. Jadi artinya dengan mengganti Renan Silva ini menurut saya bukan kesalahan dari Rivaldo Alves, karena murni Persik Kediri sudah harusnya bisa mengunci kemenangan ketika sudah unggul 3-0. Dan di sini akhirnya Rohichan ya ini membuat gol bunuh diri ya, itu melalui servis bola mati ya. Jadi boleh dibilang di menit 75 ke atas Dian Zola bermain, lalu Ilhamuddin Armain bermain. Memang di sini Arema FC lebih bermain monoton. Dan saya sangat setuju ketika tim yang tertinggal 3-0 memang sudah nggak memikirkan skema lagi, tapi bagaimana caranya Arema FC ini bisa mencetak gol. Walaupun dengan bermain monoton, itu is oke, nggak masalah. Karena kuncinya Arema FC harus mencetak gol, harus memperkecil kedudukan gitu ya. Dan di sini memang ada gol bunuh diri dari Rohichan. Dan ketika gol bunuh diri ini tercipta, memang pemain dari Arema FC ini lebih lagi mentalnya naik karena berhasil memperkecil kedudukan. Dan di sini kembali lagi Dedik Setiawan bisa memberikan gol yang cukup bagus ya. Itu assist dari Ilhamuddin Armain dari kiri, memberikan passing ya. Jadi Dedik ini cukup bagus bisa memberikan gol, lalu bisa memberikan peluang juga Dedik. Jadi saya kira nih Dedik lebih bagus daripada Abel Kamara. Ini menurut analisa saya ya. Jadi semoga di pertandingan kedepannya lebih bagus memainkan Dedik daripada Abel Kamara, atau Abel Kamara bisa dijadikan sebagai pemain substitution lah, pemain pengganti, itu is okay. Karena Dedik di sini sebenarnya di luar dari satu gol dia bisa menciptakan gol, dia juga bisa memberikan peluang. Ada juga yang terjebak offset ya memang, tapi setidaknya bisa memberikan peluang gitu loh. Jadi ada motivasi untuk para pemain lainnya dari Arema kalau match ini tuh masih bisa mencetak gol gitu, karena bisa memberikan peluang. Nah ketika sudah 3-2 ya, akhirnya memang peluit akhir dibunyikan. Yang saya bisa dapatkan untuk Persik Kediri sebenarnya sudah bermain konsisten. Di babak pertama ya terlihat ya bermain dengan skema, buktinya ya Persik Kediri bisa menang 3-0 ya di babak pertama. Itu gol memang satu dari servis bola mati, tapi dua ini melalui set play bola hidup. Jadi artinya sudah cukup bagus untuk Persik Kediri bermain dengan skema, tinggal konsisten. Tapi memang di babak kedua, konsentrasi para pemain Persik Kediri di lini belakang ini seperti faktor kelelahan. Ini hanya karena faktor kelelahan. Jadi para pemain yang dimainkan atau yang diganti oleh Rivaldo Alves ini memang di sektor belakang tidak mengganti pemain tengah ya. Karena Hehanusa ini sebenarnya sudah terlihat konsentrasinya buyar. Hanya ada Anderson sebenarnya yang konsisten. Tapi kalau Hehanusa ini terlihat memang sudah sedikit kendor nih. Saya sudah melihat ketika posisi 3-1. Tapi justru yang diganti Yusuf ya. Memang Yusuf juga sudah kelelahan, Agil juga kelelahan karena pemain Arema FC ini bermain dengan kecepatan di sektor sayap. Ya, jadi faktor konsentrasi semoga bisa menjadi evaluasi ya untuk pertandingan kedepannya. Karena walaupun di sini Persik Kediri menang, tapi di sini kemasukan 2 gol yang artinya cukup lumayan banyak untuk Arema FC. Dan kebobolannya juga selisih menitnya nggak banyak ya, hanya selisih 3 menit. Jadi 3 menit ini 2 gol untuk Arema FC bisa memasukkan gawang ke Kartika Aji. Lalu untuk Arema FC, semoga kedepannya bisa bermain dengan skema dari awal babak pertama. Karena hal seperti ini kan artinya kerugian ya untuk Arema FC yang justru tampil bagus di babak kedua. Karena di babak pertama justru bermain seperti nggak ada skema. Jadi yang saya bisa pelajari dari Arema FC ya, di babak kedua baru bisa bermain dengan maksimal. Ya, mengandalkan passing-passing intercept. Walaupun memang di akhir-akhir menit Arema FC lebih bermain monoton ya. Tapi semoga di pertandingan kedepannya lawan Persebaya Surabaya ya Arema FC bisa bermain dengan skema. Tapi nanti lebih lanjutnya saya akan bahas di preview ya saat Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC. Ya, jadi untuk Persik Kediri selamat kalian mendapatkan 3 poin. Terus bermain dengan skema, tentunya hasil positif saya jamin akan bisa dicapai dengan bagus ya. Asalkan bermain dengan skema nih Persik Kediri. Lalu untuk Arema FC semoga di pertandingan berikutnya bisa meraih kemenangan lagi, bisa bermain dengan bagus lagi. Karena besok akan berhadapan dengan Persebaya ya. Ini pertandingan yang cukup seru juga, derby Jawa Timur lagi ya untuk Arema berturut-turut. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.